pagi mas. Santai aja mas. Dia maksudnya namanya siapa? Apa? Niko. Rifki Niko. Asal mana? Asal dari New York Kemarin kira-kira berapa menit dari sini? Kalau saya dari sekolah dari sini sekitar 10 menit. 10 menit. Jadi kira-kira berapa kilo itu? Ini hampir 1 kilo setengah. Maksudnya harganya apa? Harganya yang poli atau enggak 40. Ini tadi kan habis kegiatan apa di sekolah? Terus bersih itu pacaran dulu, terus habis itu bersih kelas. Setelah itu nanti pulang. Ya, Mas Niko kelas berapa? kelas 11. Saya perkenalkan, saya Jamal Dia Pratama, biasa dipanggil Jamal atau Abid terserah. Mas Niko, saya asal Semarang. Tadi di sini sekitar jam 9. Kita santai aja ya mas, kita ngobrol biasa, diskusi biasa, tidak sampai terlalu spanu atau terlalu fokus itu, nyantai aja ya. Jadi tadi mas Niko asal apa? Hobinya Ya, biasa boleh. Ciao. Mas Niko kalau tahu mengapa milih di sana-sana? Karena dulu kan ini favorit juga karena dekat dari rumah. Donasi. Ya, Niko ini kan kelas tadi kelas 12 ya? 11. Ini nanti mau naik ke kelas 12. Mungkin udah ada persiapan buat ke perguruan tinggi. Sudah ada apa ini? ya. Dan Lu keinginan sendiri atau keinginan sendiri karena orang tua juga. ini nanti raportannya dari besok-besok? Berarti ini nanti libur berapa minggu? Ini sekitar 2 minggu. Masuk lagi tanggal 4. Harus sempat dulu. Ya. Dari ini nanti sebelum ada kegiatan pada pagi ini, apakah Mas Niko tahu kita akan melakukan apa? Iya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kita melaksanakan namanya konseling kelompok, konseling individu, di mana nanti kita sharing bersama. Mas Niko bisa mengungkapkan keluh kesah maupun apa yang mengganggu dalam kehidupan Mas Niko, baik itu tentang pembelajaran atau tentang kehidupan Mas Niko yang mengganggu, pokoknya yang mengganggu daripada kehidupan Mas Niko. Kemudian disampaikan secara diungkapkan atau disampaikan secara terbuka, secara detail, dan nantinya proses konseling ini akan berjalan lama atau tidaknya itu tergantung Mas Niko, berapa aktif Mas Niko dalam mengungkapkan permasalahannya.
sebelum kita mulai diskusi kali ini, mari kita berdoa. Jadi dalam konseling individu nanti, jadi selain Mas Iko mengungkapkan apa yang menjadi keluhan Mas Iko di dalam konseling individu nanti, kita akan terjamin dan tidak akan ketahui oleh siapapun selain saya, Mas Iko, dan kemudian di dalam konseling individu ini nanti kalimat selain kerahasiaan tadi juga asas kenormatifan, di mana risiko bisa mengungkapkan segala permasalahannya, namun tetap menjaga tutur kata Anda. Dari kasus konseling kali ini nanti akan berjalan sekitar 5 sampai 10 diskusi. Itu apakah Mas Niko sudah bersedia untuk tahap selanjutnya? Untuk tahap selanjutnya itu Mas Niko bisa memulai menceritakan atau mengungkapkan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi beban hidup Mas Niko. Beban hidup saya itu kayak banyak orang dengan malas ya kan, terus dia itu kurang aktif di sekolah, kayak ngerjain apa sih udah terus. Apa yang menyebabkan itu? Sudah terus. Dari dalam diri atau ini pengaruh dari teman-teman atau dari dalam diri. malas, beraktivitas, mager gitu. Ya. Dari dalam diri. Penyebab lain mungkin dari dalam diri atau dari mana? Mas Niko Dari diri nanti bisa. Dampak apa yang Mas Niko rasakan setelah bermalas-malasan untuk tidak melakukan kegiatan, bermalas-malasan untuk hanya scroll HP atau main game, itu dampaknya apa? Kalau bisa dipikir-pikir Mas Niko. Dampaknya mungkin bisa dari kesehatan, mager olahraga. Itu kayak misal ada tugasnya juga nanti tidak memulih atau Mas Niko usaha untuk tidak bermalas-malasan itu cara untuk keluar dari sifat malas, untuk tidak belajar, untuk menunda pekerjaan itu Mas Niko ada usaha yang dilakukan untuk keluar dari si perilaku malas itu. saya untuk masih ya itu hobi dari bercanda mancing itu suka mancing ya? ya termasuk mancing kan. Jadi lebih kepada permainan yang sifatnya sosial itu, apa main futsal, main apa futsal, Terus poli bola itu malah lebih buat kita itu ya. Jadi Mas Niko sudah menceritakan tentang dampak dari sifat malas, langsung penyebab dari malas itu sendiri. Sekarang rencana atau plan Mas Niko ke depannya agar tidak malas lagi itu
kapan? Maksudnya Mas Niko memulai apa yang telah dikatakan Mas Niko itu mulai kapan? Mulai untuk tidak bermalas lagi gitu. Ini bisa di sakit hati itu kali coba aja kemudian juga perilaku malas itu dimulai sejak kapan Mas? mas SMP kelas 9 dan covid nggak boleh keluar. Iya. Secepatnya itu kapan? Besok atau Ya insya Allah besok? Jadi untuk mengurangi rasa malas tadi bermain dengan teman. ya kemudian Main olahraga. Selain main olahraga, olahraga yang malam tahu orang di pembahasan yang menarik kan bisa menggunakan. Lalu Mas Niko ada nggak sesuatu yang menjadi role model atau panutan yang mungkin bisa menginspirasi Mas Niko untuk tidak bermalas lagi? Siapa artis atau panutan siapa, teman atau siapa? Apakah ada? sudah ya jadi Siapa? Ronaldo Oh, kerja keras itu yang menjadi role model Mas Niko untuk dari role model itu kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Niko, dia si dan Ronaldo ini kan kerja keras, dan itu kerja keras dan harus berlatih, belajar terus dan itu bisa diterapkan oleh Mas Niko seperti itu. Mulai kapan? Ya itu tadi untuk menghilangkan rasa malas itu tadi. kalau dari David saya dari dulu kan kami kayak benda dia nggak konsisten gitu kan bisa latihan nggak konsisten ini ya jadi malas Jadi sudah Mas Niko ceritakan semuanya, mungkin bisa diambil kesimpulan terkait permasalahan Mas Niko itu tentang pemalas itu, ini bisa disimpulkan untuk permasalahan Mas Niko. semuanya malasan ini banjir dihilangkan kalau dia dapat sambil terus gaya kesehatan video itu dengan konsisten keras Baik, benar apa yang kata Mas Niko tadi. Untuk menghilangkan rasa malas itu sambil bermain mengambil suatu kesibukan ya kesibukan seperti bukan yang jadi ini, lalu menghibur diri dengan suatu hal yang sifatnya membuat kita lebih senang, seperti bermain golf, bermain futsal, atau itu satu tadi apa yang diceritakan oleh Mas Niko sudah ada rencana planning dilaksanakan. Perilaku itu mungkin perilaku itu kan akan bertahan berapa lama
perilaku untuk tidak beralasan lagi dengan harapan atau planning yang sudah Mas Niko tadi rencanakan itu akan berjalan selamanya atau ya insya Allah selamanya saya juga berbuat sendiri seperti ini. jadi Mas Niko sudah juga mengatakan kalau planning ke depan nanti rencananya mau ke perguruan tinggi di fakultas itu, yaitu kan harus membuat rencana ataupun skala pembelajaran yang mungkin nanti bisa menjadi tolak ukur atau menjadi menjadikan Mas Niko itu lebih bersemangat lagi dari belajar itu secara belajar dengan keras dan sebagainya tadi itu tadi itu akan memudahkan Mas Niko mencapai apa yang Mas Niko dari sesi konsumen ini. Saran atau kesan dari Mas Niko, mungkin ada sepatah beberapa kata yang ingin ditanyakan dari sesi konsumen ini atau pesan-pesan yang mungkin ada di sesi konsumen ini. Bimbingan kelompok yang pasti pernah itu bimbingan pasika, soalnya jelas bimbingan berbeda memberi materi di kelas lewat apa itu sudah rata-rata berbeda melakukan. Kalau seperti kelompok itu ini asik. Dari sesi konsul kali ini Mas Niko sudah memecahkan sendiri masalahnya secara tidak sadar dan sudah memberikan planning atau rencana-rencana untuk kedepannya dilakukan kapan secepatnya. Secepatnya itu besok enggak setelah ini ya lebih giat lagi biasanya. Supaya sama menjaga saja siapa yang itu pasti akan dan saya berucapkan semangat Mas Niko untuk bisa meraih apa yang kita lakukan lagi Mas Niko dari sesi konseling ini Mas Niko sudah menyimpulkan dari permasalahannya Mas Niko lagi
jadi merasa terbagi karena itulah penyebabnya pemain game. Ya itu salah satu cara Meksiko tidak beralasan lagi sudah tahu penyebabnya. Ya itu kenapa nggak dikurangi? Maksudnya ya kan pemain ya dikurangi dari dulu udah dikurangi tapi ya boleh lagi tetap jadi selain bermain HP terus di kamar itu selain bermain HP terus di kamar itu salah satu penyebabnya kan itu bermain HP terus di kamar. Apa yang menyebabkan Mas Niko itu terus-terusan bermain HP sehingga memunculkan rasa malas itu ya, apa? kayak kurangnya kesehatan terus sosialisasi. Cara Mas Niko untuk memperbanyak kegiatan. Mengapa Mas Niko tidak suka pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya musik, yang tidak suka apa kurang tertarik untuk kegiatan-kegiatan positif sekolah itu kenapa? Menurut saya sih kayak kurang seru Langsung ya. kan itu juga bisa menambah relasi sosialisasi teman kayak nongkrong-nongkrong itu nggak cuma di kafe kan bisa Kurang tertarik kurang tertarik karena kurang seru. ya. Ya, ada nggak Mas cara agar yang tadinya Mas Niko tidak tertarik menjadi tertarik atau biar seru itu tadi yang membuat seru Mas Niko itu apa? Ya, ini istilahnya bisa masuk Kalau yang disukai ya. Oh, yang itu selain bisa disimpulkan lagi permasalahan yang terjadi lagi dan menurunkan perilaku malas itu penyebabnya laut depannya itu bisa disimpulkan lagi secara lebih baik. perilaku dosen ya dari kurang sosialisasi terus kegiatan jalan-jalan PHT terus itu saya karena dosen nggak pakai badan pikiran juga agak sehat terus jalan ketemu sama Kata-kata Mas Niko tadi, rencananya Mas Niko tadi juga untuk kedepannya kan secepatnya dilakukan. ya tapi Kalau misal yang dilakukan apa yang menjadi sifat Mas? Kalau tidak dilakukan, apa yang dilakukan Mas Niko untuk sebagai bentuk rasa penyesalan Mas Niko? ya selalu melakukan kegiatan seperti dan lambat Kemudian kali ini Mas Niko sudah bilang sudah
kasih atas waktu dan kesempatannya dulu. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung pulang Ya, sama temannya